Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Selamat pagi. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan rizki yang berlimpah. Jadi pada hari ini saya menemukan fakta baru tentang berita pendaki yang meninggal di Gunung Bawah Karaeng. Jika kemarin beritanya itu masih simpang siur, sebenarnya yang meninggal ini adalah 3 pendaki, tapi kenapa di awal yang diberitakan hanya 2 pendaki yang meninggal? Jadi kronologinya adalah seperti ini ya. Ini saya mendapatkan berita langsung dari Berita Makassar. Jadi karena berita ini berasal dari media Makassar, dapat kita pastikan bahwa 90% valid. Karena Makassar sendiri memang berada di Sulawesi Selatan. Jika dalam berita yang beredar kemarin, ini adalah pertama, yang ditemukan di pos 7 ini namanya Steven. Kemudian di pos 6 ini ada Rian. Ternyata berita tidak seperti itu. Dan berita ini sebenarnya diterbitkan sudah sejak tanggal 18 awal. Dikarenakan media ini belum populer sehingga berita tersebut jarang diekspos oleh media-media lain. Jadi di sini saya akan membacakan sebuah berita yang mungkin dapat dikatakan sebenar-benarnya kronologi yang benar-benar terjadi saat 3 pendaki ini meninggal di Gunung Bawah Karaeng sana. Dan berita ini nanti akan saya perkuat lagi dengan info yang saya dapatkan dari Kapolsek Tinggi Moncong, yaitu polsek yang menangani langsung atas korban-korban yang sudah ditemukan. Tim SAR gabungan geram. Rekan-rekan korban pendaki Gunung Bawah Karaeng yang meninggal tidak jujur. Ternyata bukan 2 temannya yang meninggal, tapi 3. Yang dilaporkan hanya Steven dan Rian. Di awal saat rekan-rekannya ini turun, yang dilaporkan hanya 2 temannya, yaitu Steven yang berumur 21 dan Rian 21 tahun. Sebenarnya ada satu lagi yang tak dilaporkan, yaitu Zainal. Ini terungkap saat rekan-rekan korban yang 5 orang, yaitu berinisial BR, OC, UD, AR, dan PA, menyebutkan bahwa jenazah yang dievakuasi terakhir bukanlah jenazah Rian. Dari sini dapat dipastikan berita awal yang sudah diberitakan, yaitu yang meninggal Steven dan Rian. Ternyata ini bukanlah jenazahnya Rian, tapi jenazahnya orang lain. Lalu di manakah jenazah Rian? Jasadnya hanya ditutupi jaket oleh rekan korban baru ditinggalkan. Nah, terpaksa tim SAR gabungan kembali naik untuk mengevakuasi jasad Rian. Jadi teman korban yang selamat ini tidak melapor, tidak menyampaikan ke pihak tim SAR bahwa ada satu lagi temannya yang meninggal. Ini pengakuan dari Kasih Ops Basarnas, yaitu Pak Rizal pada hari Rabu. Kita kan tidak tahu identitasnya kan, jadi sempat saya tanyakan. Temannya yang selamat bilang, ini Pak teman saya Steven, yang itu Rian Pak. Setelah mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan korban ini, sampai akhirnya polisi ini berkoordinasi dengan pihak keluarga korban yang meninggal. Tapi yang mengagetkan di sini adalah justru mendapatkan fakta yang berbeda. Pihak keluarga menyebut korban atas nama Rian belum ditemukan. Keluarga korban bilang itu bukan Rian Pak. Sampai akhirnya pihak kepolisian pun kembali menanyakan kepada rekan-rekannya tadi. Sampai akhirnya salah satu dari rekan-rekan korban ini mengaku, itu Enal Pak. Itu Enal. Terus Rian itu mana? Setelah didalami lebih lanjut, rekan-rekan korban ternyata membuat pengajuan yang membuat para petugas tim SAR geger. Sebab pendaki atas nama Rian ternyata juga telah meninggal, namun ditinggal di jalur pendakian oleh rekan-rekannya. Menurut pengakuan salah satu rekan korban, Rian tadi subuh sama kami Pak, dia meninggal. Saya hanya tutup jaket di jalur di dekat batu. Kemudian Pak Rizal ini menambahkan keterangan, sebenarnya rekan-rekan korban sejak pagi tadi sudah tiba di kaki Gunung Bawah Karaeng. Namun mereka tak melaporkan kondisi Rian yang juga telah meninggal dunia. Sampai akhirnya atas pengakuan tersebut,
tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap jenazah Rian. Pak Rizal pun sangat menyesalkan ketidakjujuran teman-teman korban ini. Dari situlah Pak Rizal berikut tim SAR yang lainnya ini geram. Kenapa tidak bilang dari tadi? Itu kan posisinya berdekatan. Harusnya kita bisa evakuasi berdekatan. Jika di sini kita gambarkan, untuk kronologi singkatnya adalah seperti ini. Jadi pada tanggal 16 ada 8 rombongan, yaitu 5 dan termasuk 3 anak yang meninggal ini ikut naik ke Gunung Bawah Karaeng. Ini bersama 800 pendaki lainnya. Kemudian pada tanggal 17, usai melaksanakan pengibaran bendera, mereka ini turun dari Gunung Bawah Karaeng. Namun naas di tengah jalur terjadi badai, sehingga mereka ini berpencar. Kemudian 5 dari 8 teman yang selamat ini turun dan melaporkan ke base camp bahwa kedua temannya ini meninggal. Sampai akhirnya tim SAR pun naik untuk mengevakuasi. Karena keadaan masih badai, sehingga proses evakuasi ini sedikit terhambat. Saat itu tim SAR berhasil menemukan Stephen di jalur pendakian pos 7. Kemudian dilanjutkan lagi satu rekannya ditemukan di area jalur pos 6. Setelah keduanya ini dievakuasi dan berhasil dibawa ke bawah, kemudian 5 rekannya ini kembali diinterogasi oleh tim SAR. 5 rekannya ini mengaku bahwa jenazah ini sudah benar, Stephen dan Rian. Sampai akhirnya kepolisian pun menghubungi pihak keluarga korban. Dan ternyata pengakuan dari keluarga Rian ini sungguh sangat mengejutkan. Ternyata Rian ini belum ditemukan. Jenazah yang sudah dievakuasi ini bukanlah jenazah Rian, tapi jenazahnya Stephen dan Zainal alias Enal. Lalu kemana jenazah Rian? Sampai akhirnya kepolisian pun kembali menginterogasi kelima rekannya. Dan disinilah yang membuat geram tim SAR. Menurut pengakuan kelima temannya, ternyata Rian ini masih di atas sana. Tadi pagi masih bersama saya. Rian sudah meninggal dan hanya saya tutupi pakai jaket. Sampai akhirnya tim SAR pun harus rela kembali naik ke Gunung Bawah Karaeng untuk mencari dan mengevakuasi jasad Rian. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa mereka ini bisa mengalami hipotermia? Logikanya adalah begini. Yang naik ke Gunung Bawah Karaeng hampir 800 lebih pendaki. Tapi yang terkena hipotermia hanya rekan mereka ini saja. Ketika korban ini adalah satu tim. Sedangkan yang lain semuanya selamat. Usut punya usut, ternyata mereka ini semua adalah anak yang masih di bawah umur alias masih pelajar. Sehingga ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng, peralatan mereka ini tidak memadai. Mereka ini naik ke Gunung Bawah Karaeng secara bergerombol, berregu. Sehingga dapat dipastikan untuk tenda maupun peralatan lainnya ini masih menjadi satu. Sehingga ketika terjadi badai mereka ini berpencar. Dan alat yang seharusnya dapat digunakan untuk berlindung bersama ini dibawa oleh salah satu rekannya. Hal ini diperkuat, salah satu korban saat ditemukan ini hanya menggunakan kaos biasa, kaos tipis. Kemudian ditambah lagi tidak ada tas peralatan. Kemudian pada berita kemarin disebutkan bahwa mereka ini meninggal pertama karena hipotermia. Kemudian teman-teman kenapa tidak mengevakuasi temannya ini? Mereka mengaku mereka sudah menahan lapar. Lapar ini kenapa bisa terjadi? Lagi dan lagi karena mereka ini naik ke Gunung Bawah Karaeng bergerombol, berregu sehingga dapat dikatakan makanan yang dibawa ini terkumpul di salah satu teman. Sehingga yang lainnya ini kelaparan. Ini pelajaran yang cukup berharga buat kita semua. Jadi alangkah lebih baik jika kita mau ke gunung ini membawa peralatan sendiri-sendiri. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di atas sana. Seperti yang terjadi kepada mereka yang berada di Gunung Bawah Karaeng ini, diharapkan jangan terjadi kepada para pendaki lain. Lagi dan lagi dari sekian ratus pendaki yang ada di sana, kenapa yang meninggal hanya 3 dari satu rombongan ini? Tentu ini karena kesalahan yang benar-benar fatal.
Nah, buat teman-teman jika di berita-berita kemarin belum diselipkan foto para korban, di sini akan saya berikan foto korban ya. Di sini sudah saya kasih tanda. Untuk nomor 1 yang kaos hitam, ini namanya Rian. Kemudian di sebelahnya nomor 2 yang memakai jaket biru ini adalah Steven. Dan yang terakhir nomor 3 ini adalah Zainal alias Enal. Mereka ini sempat berfoto bareng untuk mengabadikan kebersamaan sebelum naik ke Gunung Bawakaraeng. Ya, itulah tadi fakta terkini dari berita meninggalnya 3 pendaki di Gunung Bawakaraeng. Akhir kata, mari kita doakan kepada para almarhum ini semoga meninggalnya ini husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Saya Kangzi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.